Selamat siang, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah judul yaitu pemodelan stokastik denyut jantung menggunakan proses Markov untuk deteksi kelainan irama dari jantung. Judul tersebut adalah untuk tugas saya yaitu proses stokastik. Namun sebelum kita masuk ke dalam presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Brian Botigar Siagian dengan NIM 230402005 dari program studi teknik elektro Universitas Sumatera Utara. Pertama-tama kita akan masuk ke abstraknya terlebih dahulu. Jadi pada abstrak presentasi kali ini ada 4 poin, yaitu yang pertama adalah agar mampu membedakan denyut normal dan aritmia. Lalu yang kedua ada potensi implementasi pada wearable device. Lalu yang ketiga ada deteksi dini pada aritmia yang sangat penting. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu menggunakan Hidden Markov Model atau HMM berbasis HRV. Lalu untuk pada slide abstrak ini saya ingin menjelaskan latar belakang penelitian. Gangguan irama jantung atau aritmia ini merupakan kondisi yang dapat memicu masalah kesehatan serius. Oleh karena itu, penting untuk mendeteksi kelainan ini secara dini. Sedari dini, metode yang saya gunakan adalah proses Markov, karena metode ini memiliki kemampuan adaptif dalam menangani sinyal biologis yang berubah-ubah seperti EKG dan HRV di dalam diri kita. Lalu kita akan langsung masuk ke bagian rumusan masalah dan tujuan. Jadi pada judul kali ini rumusan masalahnya ada 3 poin, yaitu yang pertama cara memodelkan denyut jantung secara stokastik. Lalu yang kedua efektivitas proses Markov, dan yang ketiga kelebihan dari metode ini. Dan untuk tujuannya sendiri ada 2, yaitu kembangkan dan uji coba model HMM. Lalu yang terakhir adalah alternatif metode analisis sinyal biomedis. Lalu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun model stokastik untuk mendeteksi kelainan irama jantung menggunakan proses Markov. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun model tersebut dan mengevaluasi keefektifannya sendiri. Lebih spesifiknya lagi, penelitian ini berfokus pada penggunaan Hidden Markov Model atau HMM untuk melakukan klasifikasi pada jantung, terutama pada irama jantungnya, sehingga kita dapat mendeteksi adanya kelainan. Dengan adanya model ini, diharapkan proses deteksi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, membantu para profesional kesehatan atau dokter-dokter luar sana dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat dan juga cepat. Selain itu, tujuan lain adalah untuk memahami bagaimana pengaruh parameter HMM terhadap performa model, serta bagaimana model ini dapat diadaptasikan pada sinyal EKG dari perangkat wearable yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan alternatif metode dalam mendeteksi aritmia dengan pemodelan berbasis HMM. Adapun batasan penelitian, model ini diuji hanya pada data EKG dari dataset MIT-BIH, sehingga masih perlu pengujian lebih lanjut lagi pada data real time dan juga perangkat wearable-nya. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian manfaat dan batasan dari penelitian ini. Jadi, pada slide ini saya akan menjelaskan manfaat dan batasannya. Yang pertama, kita akan masuk dari manfaat penelitian ini. Yang pertama yaitu mempermudah deteksi dini kelainan irama jantung dengan menggunakan model stokastik yang adaptif, yaitu Hidden Markov Model atau HMM. Lalu yang kedua, dapat diterapkan pada sinyal EKG yang dihasilkan dari perangkat wearable, sehingga memungkinkan monitoring kesehatan secara real time. Lalu yang ketiga, memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penerapan proses stokastik pada data biologis yang kompleks dan juga dinamis. Namun, penelitian ini juga memiliki batasan, yaitu yang pertama, ada akurasi model sangat bergantung pada kualitas data EKG dan HRV yang digunakan. Yang kedua, penerapan pada perangkat wearable memerlukan optimasi lebih lanjut agar model tetap efisien tanpa mengorbankan akurasi. Lalu yang ketiga,
Model ini masih sangat terbatas pada analisis satu jenis gangguan irama jantung dan memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk berbagai jenis kelainan. Jadi singkatnya untuk penelitian kali ini, alat tersebut memang khusus untuk satu penyakit yang kita hindari atau akan kita telusuri lebih lanjut, yaitu aritmia atau gangguan irama jantung. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian metodologinya. Jadi metode yang akan saya gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Jadi yang pertama, ada ekstraksi HRV dari EKG. Jadi pada tahap ini, saya akan mengambil data denyut jantung dari sinyal EKG dan mengkonversinya menjadi data HRV atau Heart Rate Variability yang lebih mudah dianalisis tentunya. Lalu yang kedua, pre-processing itu sendiri. Jadi data yang sudah diekstraksi kemudian dinormalisasi dan diberi label untuk memudahkan proses pelatihan model. Normalisasi penting untuk memastikan bahwa data ini berada dalam skala yang seragam. Jadi jangan terlalu acak ataupun jauh dari susunan sebelumnya. Lalu yang ketiga, ada pembangunan Hidden Markov Model atau HMM. Jadi di sini saya melakukan estimasi parameter HMM, yaitu matriks transisi, matriks emisi, dan juga distribusi awal. Parameter ini akan menentukan bagaimana model tersebut akan bekerja ke depannya. Lalu yang keempat ada algoritma Viterbi. Digunakan untuk klasifikasi, yaitu menentukan urutan state tersembunyi dari data yang diamati. Jadi ini sangat penting karena memungkinkan model mengidentifikasi kondisi irama jantung secara otomatis. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah evaluasi model. Yang menjadi evaluasi model ini digunakan untuk melihat seberapa baik kemampuannya dalam mendeteksi kelainan irama jantung. Baik, setelah menjelaskan metode dan langkah-langkah yang dilakukan, sekarang kita sampai pada bagian yang sangat penting, yaitu hasil dan evaluasi dari model yang akan dibangun. Jadi bagian ini akan membahas bagaimana performa model, sejauh mana hasilnya bisa diandalkan, serta apa saja yang menjadi perhatian dalam analisis lebih lanjut. Sebagai pengingat kembali, model yang kita bangun adalah Hidden Markov Model HMM yang dilatih berdasarkan data Heart Rate Variability atau HRV yang diekstrak dari sinyal EKG. Jadi data yang digunakan berasal dari dataset MIT-BIH Arrhythmia Database yang merupakan dataset standar internasional dalam studi-studi kardiologi digital. Jadi kita akan masuk ke akurasi modelnya terlebih dahulu. Hasil awal dari penerapan model menunjukkan tingkat akurasi sebesar 86% dalam mengklasifikasikan irama jantung ke dalam dua kategori, yaitu kategori normal dan juga kategori abnormal. Ini merupakan angka yang cukup baik, mengingat tantangan dalam data HRV yang cenderung fluktuatif, tidak stasioner, dan seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal seperti posisi tubuh, ataupun tingkat stres dan juga aktivitas fisik yang mengganggu jalannya pengecekan data tersebut. Lalu respon terhadap transisi dinamis. Salah satu keunggulan utama HMM ini adalah kemampuannya dalam memodelkan state transition atau transisi keadaan dari waktu ke waktu. Dalam konteks irama jantung, ini sangat penting karena detak jantung kita tidak selalu konsisten. Bahkan pada individu yang sehat sekalipun, HRV bisa berubah dengan cepat. Misalnya saat beralih dari posisi duduk ke berdiri, atau ketika terjadi perubahan emosi pada seseorang. Model HMM berhasil mengikuti pola transisi ini dengan cukup baik. Ini terlihat dari keberhasilan model dalam mendeteksi perubahan yang mendadak dari irama normal menjadi abnormal, serta sebaliknya juga pada data uji yang telah diberikan pada model tersebut. Lalu ada kasus false positif dan juga false negatif. Namun model ini juga menunjukkan beberapa keterbatasan, terutama dalam bentuk false positif dan juga false negatif. Pada false positif sendiri, beberapa irama yang sebenarnya sehat dan alami seperti peningkatan HRV karena aktivitas olahraga ringan terkadang diklasifikasikan sebagai tidak normal. Hal ini bisa terjadi karena HRV-nya berbeda dari baseline, padahal secara klinis masih dalam batas yang wajar. Lalu false negatif, di sisi lain ada juga beberapa pola irama abnormal yang tidak terdeteksi dengan baik, terutama bila pola gangguannya
tidak terlalu signifikan atau berada di ambang batas deteksi. Jadi ini menunjukkan bahwa meskipun HMM kuat dalam deteksi dinamika temporal, tetap ada kebutuhan akan penyempurnaan dari sisi fitur dan juga thresholdnya sendiri. Lalu evaluasi kuantitatif dan juga kualitatifnya. Secara kuantitatif, tidak hanya menggunakan akurasi, tapi juga menghitung beberapa metrik lain, seperti yang pertama ada presisinya, yaitu 84%, lalu recall atau sensitivitas yang berada di jarak 82%, lalu ada specificity-nya atau spesifikasinya di jarak 88%, dan juga F1 skornya di bagian 83%. Secara kualitatif, model juga diuji terhadap beberapa sampel data nyata dari pasien dengan kasus aritmia ringan hingga berat. Jadi hasilnya itu cukup menjanjikan karena HMM bisa membedakan antara normal sinus rhythm dan kondisi seperti prematur ventricular contraction atau PVC ataupun atrial fibrillation, meskipun belum secara eksplisit mengklasifikasikan jenis aritmia tersebut pada saat pengecekan atau pengetesan data. Jadi setelah memahami bagaimana model bekerja dan mengevaluasi hasilnya, mari kita simpulkan temuan utama dari penelitian ini. Sekaligus menyampaikan beberapa saran penting untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi untuk kesimpulan sendiri, Hidden Markov Model atau HMM ini terbukti efektif dan cocok untuk memodelkan sinyal biologis seperti HRV karena kemampuannya dalam menangani data sekuensial dan temporal. Lalu model ini tidak hanya mampu mengenali keadaan statis pada satu waktu, tapi juga memperhatikan transisi antar waktu yang krusial dalam deteksi irama jantung yang dinamis. Dari data uji yang digunakan, diperoleh akurasi yang relatif tinggi dan performa yang stabil di berbagai skenario, simulasi, ataupun pengecekan. Lalu untuk saran pengembangan ke depannya, yang pertama adalah penggabungan HMM dengan model Deep Learning, terutama Convolutional Neural Network atau CNN, dan Long Short Term Memory LSTM. CNN bisa digunakan untuk ekstraksi fitur dari sinyal mentah, sementara HMM atau LSTM-nya sendiri untuk menangani sekuensi dan temporalitas data. Lalu yang kedua, penerapan pada data real-time-nya dan wearable device. Penelitian ini masih berbasis data offline. Untuk implementasi data nyata, model perlu diuji dengan data streaming dari alat seperti smartband, lalu Holter monitor atau smartwatch. Lalu yang ketiga, perluasan kategori klasifikasi. Saat ini model hanya membedakan normal dan tidak normal. Di masa depan, diharapkan model bisa dikembangkan untuk mengenali jenis-jenis spesifik aritmia seperti ada atrial fibrillation atau AF, lalu ada bradycardia, lalu juga ada tachycardia, ataupun PVC yaitu prematur ventricular contraction. Yang keempat yaitu validasi klinis bersama tenaga medis. Kolaborasi dengan ahli jantung tentu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa model ini sesuai dengan realitas klinis dan standar diagnosis yang pasti harus aman. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu optimasi algoritma Viterbi. Jadi algoritma Viterbi ini digunakan untuk decoding urutan status tersembunyi, penyesuaian parameter dan implementasi varian. Algoritma seperti forward backward bisa membantu meningkatkan akurasi dari klasifikasi. Lalu penelitian ini merujuk pada berbagai sumber penting yang membentuk dasar teoritis dan juga teknis dari pendekatan yang digunakan. Yang pertama dari Rabiner 1989, referensi utama dalam teori HMM yang menjelaskan algoritma Viterbi, forward backward, dan parameter estimasi. Lalu yang kedua ada Moody and Mark pada tahun 2021, dataset MIT strip BIH yang digunakan dalam eksperimen. Lalu yang ketiga ada Acharya et al. Pada tahun 2017, studi modern yang menggabungkan CNN dan HMM untuk deteksi aritmia berbasis sinyal EKG. Yang keempat ada Clifford et al. Pada tahun 2006, yaitu metodologi pengolahan sinyal EKG untuk aplikasi medis dan juga diagnostik.
Jadi referensi ini tidak hanya menjadi fondasi akademik, tapi juga panduan dalam pelaksanaan teknis dari pemodelan yang dilakukan. Lalu sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa pendekatan berbasis pemodelan stokastik seperti HMM memiliki potensi besar dalam dunia medis digital, khususnya untuk deteksi awal gangguan jantung. Meskipun model ini masih membutuhkan pengembangan yang lebih lanjut lagi, hasil awalnya sendiri sudah menunjukkan bahwa ia dapat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan ataupun decision support system bagi dokter dan tenaga kesehatan. Saya berharap hasil ini dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan teknologi di deteksi dini penyakit yang lainnya, yang pada akhirnya bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui pencegahan dan monitoring yang lebih akurat dan juga lebih awal tentunya. Terima kasih atas perhatian semuanya, baik Bapak dosen ataupun teman-teman saya sekalian. Saya membuka ruang untuk pertanyaan, diskusi, ataupun saran yang membangun. Terima kasih.